Ahlan wa sahlan kita ucapkan kepada guru kita Habib Muhammad bin Shalih Al-Attas, Timul Farah wal Hubur wal Bahja wal Hubur, bikudumikum fi hadzal majlis. Fadhal Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Maba'ad, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini bersama-sama kita berkumpul di majlis yang penuh berkah, majlisnya Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau, dan kita doakan para guru-guru kita, bil khusus Akhina Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi diberikan kesehatan, dan segenap keluarga besar Al-Habib Ali bin Abdurrahman diberikan kesehatan, afiat, panjang umur, dan semua para habaib, para kiai, para asatidzah yang hadir tengah-tengah kita, bil khusus tamu kita yang dari Hadramaut Al-Munsib Al-Habib Muhammad bin Shalih Al-Attas, dan segenap para hadirin hadirat. Allah Ta'ala berikan berkah, sehat, panjang umur, dan Allah berkati kita insyaAllah di sisa-sisa hari-hari bulan Sya'ban, dan dipanjangkan umur kita bisa jumpa dengan bulan Ramadan dan memakmurkannya dengan hal yang diridhai oleh Allah Ta'ala, meraih anugerah rahmat dan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah kita berada di hari Ahad, Ahad pertama setelah nisfu Sya'ban, yang memang biasanya penutupan majelis kuitang pada momen yang semacam ini, sekaligus juga haul dari Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, digabungkan juga dengan haul putra beliau Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman, dan juga digabungkan dengan haulnya paman kami Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Masya Allah, beliau adalah seorang yang memenuhi bumi Indonesia ini dengan dakwah beliau, dengan nasihat beliau, dengan ceramah beliau, dengan bimbingan beliau, sehingga banyak ulama-ulama besar berguru kepada beliau. Beliau menjadi seorang yang agung, yang mulia. Beliau lahir itu pada kisaran tahun 1870 Hijriah, atau kalau tahun 1286 Hijriah lahirnya beliau. Jadi kalau tahun Masehinya itu sekitar 1870 Hijriah. Adzal Habib Ali bin Abdurrahman, dan beliau wafat pada tahun 1968 Hijriah. Nah, ini kalau dengan Masehi itu usianya itu hampir 100 tahun, 98 tahun. Kalau Hijriah usianya itu sekitar 101 tahun. Radhiyallahu anhu warḍahu. Wal Habib Ali bin Abdurrahman mulai dari muda, beliau masih kecil ayahnya sudah meninggal dunia. Kemudian diberangkatkan oleh ibunya pergi ke Hadramaut, belajar menuntut ilmu agama kepada para ulama-ulama yang ada di Hadramaut dan yang ada di Haramain Syarifain. Di antara guru-guru yang beliau berjumpa dengan mereka adalah beliau jumpa dengan Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Akhbar, dan juga berguru kepada Al-Habib Idris bin Umar Al-Habsyi Husnuddin, dan juga beliau berguru kepada ulama besar, seorang wali besar, Sahibul Maudid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan termasuk salah satu murid pertama yang belajar di rumah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Salah satunya adalah Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi tersebut. Dan beliau juga belajar kepada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, belajar berjumpa dengan para ulama-ulama besar, para guru-guru besar, termasuk juga Al-Habib Muhammad bin Salim Asli, dan semua para ulama-ulama lainnya yang beliau jumpa dengan mereka dan berguru kepada mereka. Kemudian juga di Mekah berjumpa dengan para ulama, dengan para masyayikh, dan berguru kepada mereka hingga beliau pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, beliau tetap melanjutkan belajarnya beliau, gak pernah merasa cukup dari ilmu. Orang kalau udah merasa cukup dari ilmu, maka dia telah bodoh. Dan para ulama gak pernah merasa cukup dari ilmu, termasuk juga Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, gak pernah merasa kenyang, gak pernah merasa cukup dari ilmu. Beliau berguru kepada ulama-ulama besar yang ada di Indonesia yang beliau jumpai. Di antaranya adalah guru
beliau Mufti Betawi Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya adalah guru besar beliau, yang mana Al-Habib Ali pun juga turut hadir saat beliau wafat dan meninggal dunia pada tahun 1331 Hijriah. Kemudian juga disebutkan bahwasanya Al-Habib Ali bin Abdurrahman, beliau berguru kepada banyak para ulama, di antaranya Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Attas, Al-Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi, dan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Haddad, dan juga para ulama-ulama dan guru-guru yang lainnya radhiyallahu anhu arda. Dan umurnya beliau habiskan buat belajar, buat dakwah, buat mengajar, buat membimbing umat. Beliau ada kesibukan duniawi, beliau bekerja, akan tetapi fokus utama beliau adalah di dalam berdakwah, di dalam mengajar, di dalam menuntut ilmu, di dalam menyebarkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesibukannya dengan itu semuanya yang beliau lakukan, sampai dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas di dalam terjemah yang beliau tulis tentang Al-Habib Ali bin Abdurrahman, bahwasanya Allah Ta'ala memenuhi warga Jakarta, warga Betawi, dipenuhi rumah mereka dengan kitab-kitabnya Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya, sebagaimana dipenuhi majlis dan masjid mereka, telinga mereka dipenuhi dengan nasihat dan ceramah dari Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi radhiyallahu anhum wa radhiyallahu ajma'in. Al-Imam Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Faqih, beliau mengatakan, laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tul al-umri wal kutuba bakau lailatihi sajjadu khalwatihi min khaufi malikihi yasta'dzibu ta'ala. Saya kehilangan dengan wafatnya orang-orang besar. Siapa orang-orang besar tersebut? Yang mana seumur hidupnya nggak pernah berpisah dari kitab, nggak pernah berpisah dari ilmu, nggak pernah berpisah dari zikir. Engkau akan melihat mereka, tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Sibuknya salat, zikir, ruku', sujud, tilawatul Quran, menyebarkan ilmu, nuntut ilmu. Sibuknya mah begituan aja. Enggak sibuk dengan hal-hal yang recehan, sibuk di dalam menjalankan tugasnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjaannya kalau malam hari bersujud, dalam khalwatnya menangis untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai tiap orang yang melihat beliau itu berlinang air mata, sebab wajahnya mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu katanya Imam Allamatul Dunya Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, idza ru'u yushharu dzikrullahi fa huwa lahum sima 'alal jibahi. Mereka adalah orang-orang yang ketika kamu lihat mereka, kamu teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lalai menjadi ingat kepada Allah, yang membuat orang jadi khusyuk, membuat orang jadi berlinang air mata. Berapa banyak beliau terkadang di majelis hanya mentalkinkan kalimat la ilaha illallah, semua yang hadir menjadi nangis dengan talqin yang beliau ucapkan tersebut. Dan inilah orang-orang besar, orang-orang yang agung, yang mulia tersebut. Itu dikatakan oleh para ulama bahwasanya fa innahum kullu munibin khasyi' wa kullu dhi qalbin munirin lami' la man yushiru an-nas bil asabi' fa huwa min asril masul khali. Mereka adalah orang-orang ahlul inabah yang selalu merujuk kepada Allah, orang yang selalu khusyuk kepada Allah Ta'ala, orang yang hatinya cemerlang, berkilau, gak ada kotoran, gak ada kedengkian, gak ada kebencian, gak ada permusuhan antara mereka satu sama lain. Naza'na ma fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururin mutakabilin. Perangainya mereka demikian. Dan inilah para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam hadis qudsi sebagaimana diriwayatkan bahwasanya idza ahabballahu 'abdan nada Jibril, ya Jibril innallaha ahabba fulanan fa ahibbah. Hai Jibril, Allah kalau cinta kepada hambanya, Allah Ta'ala panggil malaikat Jibril, wahai Jibril, Allah cinta kepada hambanya yang bernama fulan, maka cintailah orang tersebut. Maka Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah.
Jadi kalau kita mau bicara tentang manaqibnya para wali-wali kekasih Allah Subhanahu wa taala, bayangkan tentang sosok orang manusia yang Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang tersebut. Kira-kira ada orang bagaimana kadarnya di sisi Allah taala? Jibril cari muka kepada Allah. Bahasa kita nih. Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah taala. Makanya orang yang berani kurang ajar kepada para aulia sial banget. Jibril aja respect, hormat. Kok ini ngegampangin? Kok ini mencaci? Kok ini mendengki? Kok ini memusuhi? Itu diantara penyebab su'il khatimah adalah benci kepada para wali-walinya Allah ta'ala. Kebencian kepada para wali-walinya Allah adalah salah satu sebab besar matinya orang di luar Islam. Waliyadbillah. Apalagi kalau wali yang dia benci tersebut tergolong dari sahabatnya Rasulullah atau keluarga dan keturunannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sempurna deh kalau begitu kebinasaan orang yang mendengki mereka. Waliyadbillah. Nah itu apabila Allah cinta kepada hambanya, Jibril cinta kepada hamba tersebut. Terus Jibril memanggil seluruh penghuni langit, ya ahlas sama, innallaha habba fulan fahibbu. Penghuni langit, Allah cinta kepada fulan, cintai dia. Maka penghuni langit cinta kepada orang tersebut. Ini orang lebih dikenal di langit daripada di bumi, lebih dikenal di kalangan para malaikat daripada di kalangan manusia. Subhanallah. Ada orang punya fans, dia hidup di dunia, fansnya dia orang-orang dunia. Tapi bayangin manusia yang fansnya dia adalah malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat-malaikatnya Allah ngefans dengan orang yang semacam itu. Nah kita kalau mau ngefans sama seseorang, ngefans sama orang yang macam begini. Bukan ngefans sama orang yang seumur hidupnya gak pernah sujud buat Allah. Bukan ngefans sama orang yang gak pernah sholat 1 rakaat pun untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngefans sama pedangdut, ngefans sama penyanyi. Gak ada orang lain. Mau hari kiamat ngumpul sama penyanyi? Mau hari kiamat ngumpul sama bintang film? Mau hari kiamat ngumpul sama pedangdut? Nah, kita mau hari kiamat ngumpul bersama para aulia wassalihin, orang-orang yang para malaikat ngefans sama mereka, yang cinta kepada mereka. Itu disebutkan bahwasanya para sahabat Rasulullah mengatakan law abadallaha rajul fil hatim 70 sanah lama yuhsyar yaumal qiyamah ila ma'aman ahab. Seandainya seseorang beribadat kepada Allah di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim, dia ibadat di tempat tersebut selama 70 tahun, hari kiamat gak bakalan dikumpulkan oleh Allah melainkan bersama orang yang dia cintai. Kalau cintanya kepada Yahudi, ngumpul sama Yahudi. Cintanya sama Nasrani, ngumpul sama Nasrani. Cintanya sama penyanyi, ngumpul sama penyanyi. Kalau cintanya sama Nabi Muhammad, ngumpul sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau amma nih orang wali-wali beginilah, saya nggak percaya, saya nggak cinta sama mereka. Sayyidina Anas bin Malik waktu Nabi Muhammad mengatakan almar'u ma'a man ahab, seseorang bersama yang dia cintai, maka dia seraya berkata, tiap kali dia menyebutkan hadis ini, Anas bin Malik berkata, ushidukum, dia bilang nih kepada orang murid-muridnya, ushidukum anni uhibbullah wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakar wa Umar. Aku bersaksikan kalian kalau aku cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar dan cinta kepada Umar bin Khattab. Gak bisa dipisah-pisahin. Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar, dan berharap hari kiamat ngumpul bersama mereka. Begitu, gak bisa dipisah-pisahkan. Itu Sayyidina Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, itu beliau ketika menyebutkan kisah ini, itu di dalam kitabnya beliau bilang, dan saya mempersaksikan para pembaca kalau saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan saya cinta kepada Abu Bakar dan Umar, dan saya cinta kepada kakek saya Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan Husain bin Umar, dan berharap hari kiamat ngumpul bersama mereka. Terus Habib Ali bin Hasan Al-Attas di Tajil Aras ketika menyebutkan kisah ini, beliau bilang, dan saya juga mempersaksikan para pembaca kalau saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, saya cinta kepada Abu Bakar dan Umar, dan saya cinta kepada Umar bin Abdurrahman Al-Attas, cinta kepada Husain bin Umar, cinta kepada Ali bin Hasan, cinta kepada para salaf saya, dan saya berharap hari kiamat ngumpul bersama mereka. Nggak guna orang, saya cinta kepada 1000 wali, tapi saya benci sama 2 wali. Sial, tetap sial.
cinta kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada semuanya. Sama seolah-olah orang bilang, saya cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada keluarganya Rasulullah, tapi anak Nabi itu yang mana tuh? Saya cinta kepada Sayyidina Hasan, saya cinta kepada Siti Fatimah, tapi Husain saya gak demen sama dia. Gak bakalan membawa keberuntungan apa-apa bagi orang tersebut. Sama seperti orang bilang kepada seseorang yang dia cintai, saya cinta kepada mata kamu, tapi saya benci sama tangan kamu. Tangan kamu mesti saya potong. Walihat bila mentalik. Nah, karenanya itu disebutkan di dalam hadis oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis qudsi Allah Taala berfirman, "Man adali waliyan, faqad adzantu bil harb." Yang memusuhi satu waliku, aku nyatakan perang. Musuhin satu wali. Saya cinta sama 1000 wali, saya cinta sama semua wali-wali kecuali satu wali saya nggak demen. Maka Allah Taala bilang, saya nyatakan perang. Benci satu wali, saya nyatakan perang. Yahudi dia nanya kepada Nabi Muhammad, itu malaikat yang bawain wahyu buat kamu siapa namanya? Nah, malaikat Jibril. Oh, Jibril musuhnya kami, masyaallah Yahud. Kalau Mikail itu temannya kami, kalau Jibril itu musuhnya kami. Maka Allah Ta'ala wahyukan, barang siapa yang menjadi musuhnya Jibril, menjadi musuhnya Mikail, ya, Allah menjadi musuh mereka. Man kana aduwwan lillahi wa rasulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuhnya Allah, menjadi musuh Rasulnya, menjadi musuhnya Jibril dan Mikail, mereka gak bilang musuhnya Allah, mereka bilang saya cuma musuhi Jibril. Tapi Allah nyatakan, kamu musuhi Jibril, kamu musuhnya Allah. Kamu musuhi Jibril, kamu musuhnya Mikail juga, musuhnya semua malaikat-malaikat. Waliyadzubillah min dzalik. Karenanya beruntung kita cinta kepada para wali-walinya Allah Ta'ala. Beruntung kita cinta kepada sholihin. Hati manusia mesti mencinta, antara mencinta yang pantas atau yang gak pantas. Teliti aja, orang yang gak mau cinta kepada orang yang pantas, lihat itu orang. Yang terjadi apa? Dia cinta kepada yang gak pantas, dia cinta kepada yang gak layak. Nah, saya gak mau cinta kepada Habib Ali, saya gak mau cinta kepada Habib Abdullah bin Husain, saya gak mau cinta kepada Faqih Muqaddam, saya gak mau cinta kepada Imam Ahmad Al-Muhajir, saya gak mau cinta kepada imam ini, imam itu. Kita lihat cintanya ke siapa? Gak tahu cintanya kepada, maaf, orang-orang yang apa namanya, orang yang gak jelas. Cintanya kepada orang yang apa namanya, punya kelainan mental. Cintanya kepada orang gila, cintanya kepada penyanyi, cintanya kepada orang yang gak jelas. Hati manusia mesti mencinta, antara mencinta yang pantas atau mencinta yang tidak pantas. Alhamdulillah Allah Ta'ala kumpulkan kita dalam cinta kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, terakhirnya tugas kita tinggal satu lagi, didik anak kita, didik keluarga kita untuk mencintai orang-orang yang pantas, untuk mencintai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai salah orang ya di dalam mencintai. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan anugerahnya kepada kita sekalian, dijadikan kita orang-orang yang besok di hari kiamat dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama para aulia, bersama para salihin. Ya Rabbi faj'al ma'ana wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyaba mawdi'i birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.